Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan bongkar-bongkar lagi. Nah, di depan saya ini ada mesin Mirinda tipenya MLR AG9554. Nah, untuk video reviewnya sudah saya buat ya, untuk pengetesan, pemotongan besi dan keramik. Nah, untuk video sekarang kita lanjut lihat isi dalamannya seperti apa. Oke, kita buka aja. Manual ya, ini sudah pernah review ya isi dalam boxnya. Jadi kita akan langsung ke mesinnya. Oke, jadi nampaknya seperti ini ya untuk AG9554. Dia berbeda dengan yang lainnya, molar yang lainnya. Dia warnanya merah. Kalau molar yang lain biasanya biru ya warna dasarnya, sekarang merah. Nah, untuk bentuk sangat berbeda dengan AG6800 yang pertama kali kita review. Nah, dia saklarnya di belakang. Dia mirip dengan AG9500, cuma dia warnanya merah. Dari kepala ini ada tombol untuk pengunci gear. Jadi kita lepas penjepitnya. Lalu ini ada 4 baut dan ini ada carbon brush. Untuk penggantian carbon brush sangat simpel ya, dia dari sini tidak usah buka kap belakang. Lalu di belakang sini ada switch. Nah, ini bagian orang lebih suka menggunakan switch belakang dibanding yang selip. Ini sekedar kebiasaan orang ya. Dia sudah terbiasa dengan switch yang di belakang, dia pasti maunya yang belakang terus. Untuk specs, kualitas sama dengan tipe yang lainnya. Oke, kita langsung aja buka dalamnya seperti apa. Untuk pertama-tama kita buka penjepitnya dulu. Ini ada penjepit Mirinda. Lalu buka carbon brush. Ini tutupnya dan carbon brush satu. Buka lagi sebelahnya. Oke, dalamnya seperti ini. Lalu kita copot belakang dulu. Di sini ada mur ya, kita bisa buka. Lalu kita buka belakang. Ini ada 2 skru. Lepas. Kita coba lepas kabelnya. Oke, seperti ini ya. Jadi sangat simpel untuk tatanan kabel dari AG9554 ini. Dia sangat mirip dengan AG9500. Nah, ini di belakang dia, ini dari stator dia keluar 2 kabel, dan dari power tool dia ada 2 kabel. Dan untuk pemasangannya sangat mudah ya. Jadi di sini jika kalian ingin ganti kabel sewaktu-waktu, tinggal ikutin yang ini saja. Jadi satu dari mesin ke switch dan satu dari mesin langsung ke kabel. Ini kabel tool ya untuk ke kabel colokannya ke sini. Nah, yang dari kabel tool juga sama, satu dari ke switch dan satu lagi ke sambung sini. Jadi ini sekedar untuk pemutus. Sangat mudah jika di rumah
mesin gerinda kalian mati. Kalau mati silahkan cek karbon brush dulu. Setelah itu kita cek kabel, kondisi fisiknya. Kita juga bisa cek dengan multitester ya. Jadi si ujung dan ujungnya dia kita cek. Nah ini nyambung, dan sini tidak. Sini nyambung, dan ini enggak. Nah kalau keduanya nyambung dari satu ini nyambung semua, berarti ada yang konslet. Itu harus ganti kabel atau enggak. Kita cari, barangkali di sini ada yang terbakar, terputus, kita tinggal potong, kelupas lagi, ganti yang baru. Oke, habis itu lalu kita cek switch. Nah biasanya switch itu juga gampang rusak, apalagi untuk pemotongan keramik. Soalnya selain bearing yang sering rusak gara-gara debu dari keramik, switch juga bisa ikut gampang rusak, soalnya dia bisa masuk debu sini. Terus di dalamnya jadi konektornya dia tidak nyambung ya, terhalang debu. Kita bisa cek. Ini di sini ada on, ada off. Jadi kita tinggal taruh posisinya di sini, ujung non ujung. Nah kalau nggak nyala berarti switchnya juga rusak. Lalu terakhir kalau masih mati juga di sini. Ini udah cek semua bagus. Kita cek stator. Nah cara cek stator juga mudah dengan multitester. Kita tempelkan satu di kabel ini. Kita cek satu ke lubang yang di sini ya. Nah sini nggak connect. Kita cek sebelahnya. Nah ini connect, berarti dia nyambung. Nyambung, sini enggak. Kalau sama seperti kabel tadi, kalau misalkan satu kabel ini dia nyambung kiri kanan ini, dia ada yang rusak di dalam, ada yang konslet. Itu bisa membahayakan, bisa entah nanti nyetrum atau listriknya turun ya otomatis. Oke, dari situ sudah mati ya. Jadi untuk mengecek listrikan dari kabel, karbon brush, switch, dan stator. Kita lanjut buka mesinnya. Ini ada 4 baut. Ini adalah bearing box. Ini ada gear. Nah gear ini miring dan sistemnya di press ya. Jadi kita harus menggunakan alat press untuk membuka gear ini. Jangan sekali-kali kalian membuka sendiri dengan alat yang seadanya. Jadi kalau bisa kalian bawa ke tempat servis untuk mengepres bearing ya. Jadi kalau misalkan kita pukul bagian sini, ini ditaruh, misalkan mau lepas gear, taruh di sini. Nah kita pukul di sini. Nah ini jangan sampai terkena pukulan. Kita harus menggunakan shock lagi. Lebih enaknya di sini kena shock, atau enggak di press dari atas. Kalau kita langsung pukul dia akan jeber, dia akan melebar ya si asnya. Nanti dia malah tidak bisa masuk sini ya. Nanti ngegantung gini, dia nggak bisa masuk. Ini jangan sampai lecet ataupun jeber terkena pukulan. Lebih baik kalau misalkan kondisi gearnya seperti ini, dia menggunakan press, lebih baik ke tukang press bearing untuk melepas gearnya ya, lalu ganti bearing baru. Oke, lanjut kita buka kepala.
Oke, dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada stator. Nah, dia di stator itu pasti ada 4 kabel biasanya. Nah, yang 2 kabel dia ke sumber arus ya. Ini ke switch dan juga ke kabel toolnya. Lalu yang 2-nya lagi dia di carbon brush di sini. Sudah dipraktikkan untuk cara membuka ring stator ya. Kalau mau lihat caranya bisa lihat di AG 9500, sudah saya praktekkan cara melepasnya. Memang sedikit rumit untuk yang belum biasa. Di sini juga jarang sebenarnya kerusakan di sini, sangat jarang, kecuali ada yang terbakar di dalam sini atau enggak ada kejadian kalau misalkan armaturnya rusak. Dia yang di sini dia naik ke atas ya dan nyabet kena tempat spoolnya, jadi bisa bengkok. Jadi si carbon brush dia ngangkut, dia nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa nempel ke sini. Nah, untuk check up armatur sebenarnya kita lihat dari fisik ya, atau enggak kita pada saat nyala. Biasanya kalau armatur rusak, percikan api dari carbon brush itu sangat besar. Normal dia kecil apinya, sangat sedikit percikannya. Nah, kalau misalkan armaturnya sudah rusak, dia apinya gede dan putarannya juga sangat lambat. Dia RPM-nya pasti berkurang dan juga mesin cepat panas. Tandanya di situ. Dan untuk mengecek biasanya ini pasti nyambung. Kalau misalkan di sini ada yang nggak nyambung, nanti si armatur dia rusak. Oke, jadi kondisinya bagus. Untuk nyopot ini kita tinggal goyang-goyangkan aja seperti ini. Ya, ini gearnya miring ya, seperti ini kerja gear itu. Oke, sampai di sini saya harap sudah paham isinya. Tidak jauh berbeda dengan AG 9500. Hanya saja yang membedakan, kalian bisa lihat video sebelumnya untuk AG 9500. Yang membedakan itu gearnya, dia gearnya menggunakan SPI ya. Jadi kita untuk melepas gear dan menyopot bearing juga lebih gampang. Hanya butuh menggunakan tang circlip ya seperti ini. Nah, di sini biasanya kalau yang AG 9500 dia menggunakan snap ring. Kita buka snap ring dan gear pun bisa terlepas. Keuntungannya kalau yang ini dia lebih kuat ya, soalnya dia di press, dan juga untuk gearnya dia tidak mudah goyang. Soalnya kalau misalkan yang menggunakan SPI dia pasti ada jarak, ada ruang gerak antara as dan juga gear. Kalau ini dia nempel sama gear. Perbedaannya di situ. Untuk carbon brush sama, armatur beda ya dari kipasnya juga. Kalau ini dia kipasnya plastik. Dan di sini belakang juga ada karet bearing, sangat bagus. Jika kalau misalkan bearing rusak, tidak langsung kena bodi, dia bakal kena karet dulu. Dan untuk gear juga dia menggunakan SPI. Oke, kita lanjut pasang lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.